Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu dalam lindungan kasih sayang Allah, berlimpah rahmat dan karunia-Nya, selalu di jalannya yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Saya ingin berbagi cerita tentang jatuh dari tangga. Awalnya saya tidak memasukkan penyebab dari penderita saraf kejepit ini, yaitu jatuh dari ketinggian, terbanting, cedera saat olahraga, kram otot paha. Kram otot paha ini parah banget ini. Ini yang paling parah, yang paling sulit untuk dilakukan terapi, ini paling sulit. Dan kemudian saya menemukan banyak kasus saya temukan, yaitu jatuh dari tangga. Beberapa di antara penderita saraf kejepit ini ternyata disebabkan oleh jatuh dari tangga. Ada beberapa kasus di sini yang ingin saya bawakan, tapi jika saya bawakan semua kasus tentang bahaya jatuh dari tangga ini, itu akan sangat panjang sekali. Jadi saya akan bagi di beberapa video tentang kasus jatuh dari tangga, yang sebenarnya kasus ini tidak sengaja saya temukan pada kasus anak kecil. Jadi saya rayu anak itu agar dia mau saya terapi, dan alhamdulillah dia mau. Begitu saya periksa dan saya temukan beberapa cedera pada anak tersebut, yaitu cedera pada daerah kepalanya, kepala atas ini, dekat ubun-ubun di sini, di bahu, di pinggang, dan jempol kakinya. Begitu saya temukan cedera-cedera pada anak tersebut, yaitu pada jempol kakinya, pinggang, belikat, dan kepala. Saya bilang sama anak itu, panggil ayah dan bundanya ya. Dan ketika ayah dan bundanya datang, aku ceritakan bahwa saya menemukan cedera pada anak ini beberapa tempat. Jadi agar dia yakin bahwa saya menemukan cedera ini, maka saya bilang sama dia bahwa cederanya ini adalah di daerah kepala atas sebelah kiri. Maka saya tunjukkan yang bersejajar dengan cederanya itu, yaitu di sebelah sini. Silahkan tekan daerah sini dulu. Nah, begitu dia tekan daerah sini, daerah kepala yang bagian kanannya atau sebelah kanan, anak ini diam aja. Sekarang saya bilang, saya suruh dia untuk menekan yang sebelah kiri. Begitu dia tekan daerah yang saya tunjuk itu, anaknya langsung nangis, menjerit, kaget bapaknya. Begitu ini, saya bilang, anak ini pernah jatuh dari tangga dan kepala ini membentur pegangan dari tangga tersebut. Kemudian saya bilang, saya menemukan cedera pada daerah sini, maka sebelum dia memegang daerah sini, saya suruh dia megang dengan daerah yang bersejajaran dengan cederanya ini. Begitu dia tekan ini, anaknya diam aja. Tetapi begitu saya suruh dia megang daerah cederanya ini, saya temukan ini, anaknya kembali menjerit kesakitan. Begitu juga dengan daerah pinggangnya ini, kembali anaknya menjerit kesakitan. Dan kemudian saya bilang bahwa saya menemukan cedera pada jempol kakinya ini. Dari cedera-cedera yang saya temukan itu, saya bisa menerangkan bahwa mungkin anak ini pada saat dia baru belajar berjalan, baru belajar naik tangga,
dia naik tangga sendiri tanpa si mbaknya. Mungkin si mbaknya ada di bawah melihatin anaknya belajar naik tangga. Pegangan anaknya naik tangga sambil ngelihat, saya perkirakan seperti itu kepada kedua orang tuanya. Dia pegangan tangganya sambil melihat sama si mbaknya, barangkali si mbaknya juga godain, menyemangati gitu anaknya belajar naik tangga. Nah, pada saat dia melangkah, karena dia mungkin melihat ke bawah, dia kita tempat si mbaknya, jempol kakinya ini nyangkut pas naik tangga itu, dan dia kepleset sehingga jempol kakinya ini kepelintir, ototnya itu kepelintir. Dia jatuh, kepalanya membentur tempat pegangan tangga, ini kena ke dindingnya, kena pinggangnya juga, jatuh tangga. Saya bilang begitu. Sekarang anaknya udah SD, dan saya perkirakan ini anak baru belajar jalan jatuhnya. Sedang itu kalau nggak salah saya anak ini baru kelas 1 SD atau TK. Kalau nggak salah saya baru kelas 1 SD. Jadi dalam rentang waktu sekitar 6 tahunan atau sekitar 5 atau 6 tahunan, kepala bekas jatuhnya ini ditekan, dia masih menjerit. Maka saya katakan pada kedua orang tuanya itu, saya perkirakan pada saat dia jatuh ini, anak ini kepalanya benjol. Dia nangis semalaman ini, rewel. Tapi orang tuanya tidak tahu karena si mbaknya tidak ngasih tahu. Risiko bagi si mbaknya ini kalau dia ngasih tahu, dia pasti kena marah sama orang tuanya. Karena lalai dalam mengurus anaknya. Pasti dia tidak mau kena marah. Karena itu dia tidak mengasih tahu orang tuanya. Dan orang tuanya tidak tahu sampai saya mengasih tahu. Dan begitu saya mengasih tahu bahwa keadaan anaknya ini, saya bilang akibat jempolnya ini kepelintir, nyangkut pada saat naik tangga, ini kepelintir ototnya, jempolnya ini telapak kakinya ini, otot telapak kakinya itu tegang. Jadi kalau di berjalan itu sakit, diinjak itu sakit. Nah, begitu saya cerita tentang kasus pada telapak kaki anaknya ini, orang tuanya baru bilang, anak saya ini dalam terapi dengan dokter karena kakinya sudah kecil sebelah. Jadi kaki sebelah sini kecil dibandingkan kaki sebelah sini. Kenapa peristiwa itu bisa terjadi? Kata dokternya, ini disebabkan karena anak ini malas mempergunakan kaki ini. Jadi kalau dia berdiri, dia suka berdiri kaki sebelah sini aja. Kaki sebelah sini tidak mau digunakan. Akibatnya ototnya tidak berkembang dengan baik dan mengecil. Dan otot sini berkembang dengan normal, sehingga karena dia sering dibebani, maka dia ini lebih besar. Nah, saya bilang sama orang tuanya, apa yang dianalisa dokter itu memang benar. Anak ini malas berdiri dengan kaki sebelah sini ini, dan lebih suka berdiri dengan kaki sebelah sini. Pertanyaannya adalah, apa yang menyebabkan dia malas berdiri dengan mempergunakan kaki sebelah sini untuk berdiri, dan lebih suka menggunakan kaki sebelah sini untuk menyangga tubuhnya ketika dia berdiri? Ini disebabkan otot pada jempol kakinya ini kepelintir, dan telapak kakinya ini, otot pada telapak kaki yang sejajaran, yang satu jaringan dengan jempolnya ini menjadi tegang, dan ketika diinjak sakit. Karena sakit, maka dia tidak mau menginjakkan telapak kakinya ini untuk berdiri ketika dia harus berdiri tenang. Jadi ketika dia berjalan, dia terpaksa menggunakan kakinya dengan. Tapi pada saat dia harus berdiri, dia tidak mau mempergunakan kakinya ini, tapi mempergunakan bersandar, menyangga kakinya, tubuhnya itu dengan satu kakinya ini. Satu kakinya ini tidak digunakan dengan baik karena sakit. Nah, begitu saya ceritakan gini, ya orang tuanya ya bisa memahami bahwa anaknya yang sedang terapi dengan dokter disebabkan kakinya kecil sebelah, dan kata dokter disebabkan dia malas mempergunakan kaki sebelah sini. Dan saya katakan bahwa saya tidak tahu kalau tadinya dia sedang terapi dengan dokter karena kakinya kecil sebelah,
Nah, saya terangkan begitu kasusnya itu, dan itu bersesuaian dan masuk akal. Jadi saya harus menerapi anak ini berkali-kali karena kedua orang tuanya begitu anaknya saya rapikan, sebenarkan kembali otot-ototnya itu yang kepelintir-kepelintir, anaknya kesakitan menjerit, orang tuanya bilang stop, kita tunda aja dulu mijitnya, lain kali lagi. Sehingga saya berkali-kali harus bolak-balik Jakarta Bandung untuk ngurus anak ini. Alhamdulillah. Ini yang ingin saya sampaikan, bahaya jatuh dari tangga. Nanti saya akan lanjutkan lagi untuk video yang berikutnya karena ini sudah cukup panjang juga. Terima kasih atas perhatian sahabat. Assalamualaikum.